Matahari yang menyala-nyala memancarkan sinarnya yang berapi-api di atas gurun Arabia yang tak berujung. Pasir keemasan berkilauan seperti bara yang membara, dan angin panas membawa gelombang panas yang membuat setiap napas terasa berat. Kehidupan di tanah tandus seperti itu sangat langka, hanya sesekali kafilah unta lewat, atau seorang gembala terlihat menggembalakan kambingnya di kejauhan. Selain itu, keheningan dan ketenanganlah yang menguasai gurun yang luas. Di tanah yang keras ini, seorang pemburu berkeliaran dengan busur dan anak panah tergantung di bahunya. Matanya bersinar dengan hasrat untuk perburuan yang sukses, dan hatinya dipenuhi ambisi akan keuntungan. Meskipun panas yang menyengat, tenggorokannya yang kering dan tubuhnya yang kelelahan, ia bertekad. Hari ini, aku harus menangkap sesuatu yang berharga. Saat ia berjalan melintasi bukit pasir, tatapan tajamnya tiba-tiba tertuju pada seekor kijang yang anggun sedang merumput ringan di sepetak rumput gurun. Kijang itu sesekali mengangkat kepalanya, melihat sekeliling dengan hati-hati, seolah khawatir akan sesuatu, atau mungkin merindukan sesuatu yang jauh. Sebenarnya, ia sedang memikirkan anak-anaknya yang kecil yang tersembunyi di dekatnya, menunggu dengan cemas kepulangan ibunya. Hati sang pemburu dipenuhi keserakahan. Perlahan dan diam-diam, ia menyiapkan busurnya dan bergerak langkah demi langkah menuju hewan yang tidak curiga itu. Tetapi kijang itu, merasakan bahaya dengan naluri alaminya, tiba-tiba melompat dan mulai berlari kencang melintasi padang pasir terbuka. Maka dimulailah pengejaran yang sengit. Di satu sisi, kijang itu berlari dengan kecepatan yang mencengangkan, dan di sisi lain pemburu itu gigih dan bertekad menolak untuk menyerah. Gurun bergema dengan derap kuku, dan langkah kaki pengejar yang tergesa-gesa. Akhirnya, setelah banyak perjuangan, pemburu berhasil menjebak kijang itu dengan jaringnya. Ia mengikat kaki rampingnya erat-erat dengan tali, mengabaikan tubuhnya yang gemetar dan upaya putus asa untuk melarikan diri. Mata kijang yang lebar dan penuh air mata berbicara banyak tentang rasa sakit dan ketidakberdayaan, tetapi hati pemburu itu tidak tergerak. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, kijang ini akan memberiku harga yang bagus di pasar. Gurun, yang beberapa saat lalu sunyi, kini membawa tangisan makhluk yang tak berdaya. Itu adalah permohonan, bukan dalam bahasa manusia, tetapi dalam bahasa hati yang sunyi, tangisan yang mungkin tidak sampai kepada manusia biasa, tetapi yang pasti akan sampai kepada pencipta segala makhluk dan Nabi Menia yang tercinta, Muhammad al. Pemburu itu berjalan melintasi pasir gurun yang membakar, menyeret kijang yang tertangkap di belakangnya. Makhluk malang itu tersandung karena tali di sekitar kakinya yang halus memotong kulitnya. Kelelahan dan ketakutan, kijang itu hampir tidak bisa menjaga dirinya tegak. Setiap langkah terasa berat, setiap tarikan tali adalah rasa sakit yang tajam. Mata kijang berkaca-kaca dengan air mata mencerminkan kesedihan batinnya. Itu bukan hanya rasa sakit karena ditangkap, itu adalah ketakutan akan perpisahan. Di suatu tempat di semak-semak gurun tersembunyi, ada anak-anaknya yang masih kecil. Lapar dan haus, mereka menunggu kepulangan ibu mereka. Setiap detak jantungnya berteriak, "Anak-anakku menunggu, anak-anakku yang kecil membutuhkanku." Namun tangisan dan tubuhnya yang gemetar tidak berarti apa-apa bagi pemburu. Pikirannya sepenuhnya dipenuhi oleh keuntungan yang akan ia peroleh. Ia membayangkan kijang itu diikat di pasar, orang-orang menawar harga tinggi untuk keindahannya, dan ia sendiri berjalan pergi dengan koin yang berdenting di kantongnya. Penderitaan hewan itu tidak berarti apa-apa baginya. Kijang itu, bagaimanapun tidak kehilangan harapan. Jauh di dalam hatinya, isi berdoa dalam hati kepada pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan segala makhluk, jiwa batinnya berbisik, Engkaulah yang menyelamatkan yang lemah dari yang kuat, yang tak berdaya dari yang berkuasa. Jangan tinggalkan AKU di tangan orang ini. Lindungi anak-anakku yang kecil, kirimkan AKU jalan keluar. Matanya melihat ke arah cakrawala seolah menunggu seseorang, siapapun, yang mungkin memahami permohonan sunyinya. Gurun di sekitar mereka seolah menahan napas. Angin panas bertiup gelisah, memutar pasir dalam spiral kecil. Pemburu terus bergerak maju, menarik mangsanya tanpa berpikir dua kali. Namun hati kijang itu berpegangan pada harapan, yakin bahwa rahmat akan datang. Karena bahkan dalam ketidakberdayaannya, ia percaya, Yang Maha Penyayang tidak pernah meninggalkan mereka yang memanggilnya. Saat pemburu menyeret kijang yang terikat melintasi gurun yang membakar, sekelompok musafir muncul di kejauhan. Mereka adalah pedagang dan penduduk desa dalam perjalanan ke pasar terdekat. Pemandangan hewan yang berjuang itu langsung menarik perhatian mereka. Tubuh ramping kijang itu gemetar karena kelelahan, matanya berkaca-kaca dengan air mata, dan kukunya menggaruk pasir tanpa daya. Tali di sekitar kakinya memotong dalam, dan ia tersandung ke depan hanya karena pemburu menariknya tanpa belas kasihan. Orang-orang memandangnya dengan kasihan. Beberapa berbisik satu sama lain. Betapa kejam. Lihatlah kondisinya.
Dia terlihat putus asa, hampir seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Kijang Itu mengangkat wajahnya dan melihat sekeliling ke kerumunan. Ia tidak bisa berbicara dalam bahasa mereka, tetapi tatapannya yang berlinang air mata membawa pesan yang lebih kuat daripada kata-kata. Ia berkedip, menundukkan kepalanya, dan kemudian mengangkatnya lagi, seolah memohon, "Tolong IKU, tolong seseorang pahami." Beberapa anak di antara para musafir menarik-narik pakaian ibu mereka dan berkata, "Mama rusa itu menangis. Bisakah kita membebaskannya?" Tetapi pemburu mengabaikan mereka, mengencangkan cengkeramannya pada tali, dan melanjutkan ke depan dengan bangga akan tangkapannya. Para musafir, meskipun dipenuhi rasa kasihan, merasa tidak berdaya. Mereka tahu bahwa pemburu berhak menjual mangsanya. Tidak ada yang berani menghentikannya, karena pada masa itu, para pemburu hidup dari tangkapan mereka dan mempertahankannya dengan sengit. Namun permohonan sunyi Kijang itu tidak luput dari perhatian. Udara gurun membawa tangisan kesedihannya jauh melampaui telinga manusia biasa. Seolah-olah seluruh ciptaan sedang menunggu seseorang yang istimewa, seseorang yang hatinya dipenuhi rahmat bagi semua makhluk, seseorang yang dapat mendengar bahkan bahasa yang tidak terucapkan dari yang tak berdaya. Orang-orang menghela napas dan terus menonton, tidak menyadari bahwa momen takdir sedang mendekat. Segera, orang yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam akan muncul di jalan ini, dan doa Kijang itu akan dijawab. Jalan gurun membentang tanpa akhir, berkilauan di bawah sinar matahari yang terik. Pemburu terus menarik tali, dan Kijang Malang Itu terhuyung-huyung di belakangnya, hatinya masih berdoa memohon mukjizat. Para musafir yang telah melihat penderitaannya hanya bisa bertukar pandang sedih. Tak satu pun dari mereka yang memiliki keberanian untuk IKUT campur. Tapi kemudian, tiba-tiba, suasana berubah. Ketenangan yang lembut menyebar di gurun, seolah-olah pasir yang membakar Itu sendiri merasakan angin sejuk rahmat melewatinya. Para musafir menoleh dan melihat sekelompok kecil orang mendekat. Di antara mereka ada seorang pria yang wajahnya bersinar dengan cahaya, yang kehadirannya membawa kedamaian bagi setiap jiwa yang melihatnya. Itu tidak lain adalah Nabi Muhammad Ki-Koron utusan Allah, yang digambarkan Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saat beliau mendekat, Kijang itu mengangkat kepalanya. Matanya melebar, dan tubuhnya yang gemetar tiba-tiba menjadi tenang. Seolah-olah ia telah menyadari bahwa doanya telah didengar, bahwa di hadapannya berdiri orang yang dapat memahami bahkan tangisan sunyi hewan. Nabi berhenti, dan melihat pemandangan Itu. Mata beliau penuh kasih sayang, tertuju pada Kijang Itu. Kakinya terikat, matanya berkaca-kaca dengan air mata, dan seluruh keberadaannya memancarkan ketidakberdayaan. Rasulullah hendak menoleh ke arah pemburu dan berbicara dengan suara yang penuh kelembutan namun ketegasan. "Apa yang telah kamu lakukan pada makhluk ini? Tidakkah kamu melihat penderitaannya?" Pemburu, sedikit terkejut dengan kehadiran Nabi Allah, dengan cepat menjawab, "Wahai Muhammad, ini adalah tangkapan saya. Saya telah memburunya, dan saya akan menjualnya di pasar. Dia sangat berharga bagi saya." Tetapi sebelum Nabi dapat mengatakan lebih lanjut, Kijang Itu mulai bergerak gelisah. Bibirnya bergetar, dan meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dalam bahasa manusia, Allah mengizinkan Nabi Nya yang tercinta untuk memahami permohonannya. Hatinya menangis. "Wahai Rasulullah, ini saya memiliki anak-anak kecil yang tersembunyi di gurun. Mereka lapar dan haus menunggu saya untuk kembali. Jika saya tidak pergi, mereka pasti akan mati. Tolong, mintalah orang ini untuk melepaskan saya sebentar. Saya berjanji. Demi Tuhan semesta alam, saya akan kembali setelah saya memberi mereka makan." Wajah mulia Nabi melunak lebih jauh. Hati beliau meluap dengan rahmat. Beliau berbalik kembali ke pemburu dan berkata dengan tenang, "Biarkan dia pergi sebentar, agar dia bisa memberi makan anak-anaknya. Saya akan berdiri sebagai penjaminnya. Dia akan kembali." Orang-orang yang menonton tercengang. Mereka berbisik satu sama lain, bertanya-tanya, bagaimana seekor hewan buruan bisa dipercaya untuk kembali setelah dibebaskan? Tetapi jika Nabi Allah adalah penjaminnya, maka pasti sesuatu yang ajaib akan terjadi. Pemburu, setelah sesaat ragu menatap mata Nabi dan berkata, "Jika Anda yang berjanji, maka saya terima. Karena saya tahu Anda tidak pernah berbicara selain kebenaran." Maka, untuk pertama kalinya sejak penangkapannya, tali Kijang Itu dilepas. Kebebasan menjadi miliknya lagi, tetapi bukan karena kebetulan. Itu melalui rahmat Allah yang dikirimkan kepadanya oleh Rasulullah, making good be in good foods, yang paling dicintai goods. Gurun berdiri diam. Para musafir menahan napas. Kijang Itu melihat untuk terakhir kalinya pada Nabi
Matanya dipenuhi rasa syukur dan kepercayaan, sebelum ia melompat ke pasir, berlari menuju anak-anaknya yang tersembunyi. Saat talinya dilepas, kijang itu tersandung ke depan, kakinya masih lemah karena terikat. Namun hatinya berdetak dengan kekuatan baru. Ia mengangkat kepalanya ke arah Nabi A, seolah berkata, "Anda mengerti saya ketika tidak ada orang lain yang bisa." Matanya yang berlinang air mata berkilauan tidak hanya dengan rasa sakit, tetapi juga dengan harapan. Wajah mulia Nabi I memancarkan kasih sayang. Suara beliau lembut saat beliau meyakinkan makhluk ITU, "Pergilah, beri makan anak-anakmu. Saya adalah penjamin MU. Kembali, dan kamu akan menemukan saya di sini." Para musafir gurun, yang masih berkumpul di sekitar, berbisik kagum. "Ini luar biasa." Beliau berbicara kepada hewan ITU, seolah-olah beliau memahaminya sepenuhnya. Yang lain menambahkan, "Dan lihatlah hewan ITU, dia mendengarkan beliau, seolah-olah dia tahu beliau adalah Rasulullah." Pemburu melipat tangannya, tidak yakin. Ia bergumam dalam hati, itu hanya seekor hewan. Setelah dibebaskan, ia akan lari selamanya. Tidak ada makhluk yang akan kembali kepada orang yang menangkapnya. Namun jauh di lubuk hatinya, bahkan ia tahu, ini bukanlah orang biasa yang berbicara. Ini adalah Muhammad Ta'ambia, yang kejujurannya tidak ada seorang pun di Mekah yang bisa menyangkal. Kijang ITU dengan satu pandangan terakhir penuh kepercayaan pada Nabi Els melompat ke gurun. Langkahnya goyah pada awalnya, tetapi kemudian ia mendapatkan kecepatan, berlari melintasi bukit pasir dengan kecepatan yang luar biasa. Awan debu emas naik di belakangnya saat ia berpacu menuju arah di mana anak-anaknya menunggu. Orang-orang berdiri dalam keheningan, mengawasinya menghilang di cakrawala. Beberapa menggelengkan kepala karena tidak percaya, yang lain tersenyum lembut, hati mereka tersentuh oleh apa yang telah mereka saksikan. Seorang musafir berbisik, jika dia kembali, ini akan menjadi mukjizat. Nabi E tetap tenang, tenteram, dan teguh. Beliau berdiri bersama para sahabatnya yang diberkati, mata beliau mencerminkan keyakinan. Karena beliau tahu bahwa Allah adalah pelindung janji, dan bahwa kebenaran dan kepercayaan dihormati oleh semua ciptaan NYA. Pemburu menjadi gelisah. Ia mondar-mandir, bergumam. "Seharusnya saya tidak setuju. Bagaimana jika dia tidak kembali? Bagaimana jika saya kehilangan hadiah saya?" Namun, sesuatu di hati saya mengatakan kepada saya, bahwa pria ini tidak seperti yang lain. Menit-menit berlalu, matahari bersinar lebih tinggi di langit. Udara berkilauan dengan panas. Namun Nabi Ari tetap diam, menunggu dengan kepercayaan yang sempurna kepada Allah. Jauh di sana, tidak terlihat oleh siapapun kecuali Allah, Kijang ITU telah mencapai anak-anaknya. Ia menyusui mereka, menghibur mereka, dan menjilati wajah mungil mereka dengan penuh kasih sayang. Tetapi bahkan saat ia melakukannya, pikiran dan hatinya tetap tertuju pada janjinya. "Saya harus kembali. Saya telah memberikan kata-kata saya kepada Rasulullah. Saya tidak bisa mengkhianatinya." Pada saat itu, Kijang ITU mengajarkan pelajaran yang banyak dilupakan manusia, nilai kepercayaan, dan kesucian menjaga janji. Jalan gurun menjadi sunyi sekali lagi. Para pemburu, musafir, dan sahabat semua berdiri di bawah sinar matahari yang terik, menunggu. Mata mereka berulang kali menoleh ke arah cakrawala, bertanya-tanya apakah Kijang ITU akan kembali. Pemburu menjadi tidak sabar. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu ITU. Dia tidak akan kembali. Siapa yang pernah melihat hewan liar kembali setelah dibebaskan? Saya telah kehilangan hadiah saya." Suaranya tajam, tetapi di bawahnya ada kegelisahan, karena jauh di lubuk hatinya ia takut akan kebenaran dari apa yang akan ia saksikan. Nabi Muhammad Trish, bagaimanapun, tetap tenang dan teguh. Wajah beliau yang diberkati tenteram, mata beliau dipenuhi keyakinan. Beliau berbicara dengan lembut kepada orang-orang di sekitarnya. "Jangan khawatir, dia akan kembali, dia telah memberikan kata-katanya, dan dia tidak akan mengkhianatinya." Para musafir tercengang oleh keyakinan beliau. Beberapa berbisik satu sama lain. Bisakah hewan buruan benar-benar memahami arti sebuah janji? Tetapi ini adalah Rasulullah A. Kata-kata beliau tidak pernah salah. Dan kemudian, tiba-tiba sebuah seruan terdengar. Seorang anak kecil menunjuk ke kejauhan berteriak, "Lihat, Kijang ITU. Dia kembali." Semua mata tertuju ke cakrawala. Melalui gelombang panas yang berkilauan, sesosok muncul. Kijang itu berlari melintasi gurun. Kukunya berdetak kencang di atas pasir. Debu emas naik di belakangnya saat ia berpacu, bukan menjauh, tetapi kembali. Kembali ke tempat penangkapannya, kembali ke Nabi Allah yang telah mempercayainya. Saat ia mendekat, orang-orang terkesiap kagum. Nabi Ari tetap diam, menunggu dengan kepercayaan yang sempurna kepada Allah. Jauh di sana, tidak terlihat oleh siapapun kecuali Allah, Kijang ITU telah mencapai anak-anaknya. Pada saat itu, Kijang ITU dengan satu pandangan terakhir penuh kepercayaan pada Nabi Els melompat ke gurun. Langkahnya goyah pada awalnya, tetapi kemudian ia
Tidak ada keraguan dalam langkahnya. Tidak ada ketakutan. Hanya tekad. Ia berhenti tepat di depan Nabi Als, menundukkan kepalanya, dan merendahkan tubuhnya seolah berkata, "Ini saya. Saya telah kembali seperti yang saya janjikan." Nabi kering menatapnya dengan mata lembut, dipenuhi rahmat dan kasih sayang. Beliau meletakkan tangan beliau yang diberkati dengan ringan di atas kepalanya, dan kijang itu gemetar, bukan karena takut, tetapi dengan cinta dan penghormatan. Pemburu berdiri membeku. Mulutnya terbuka, matanya lebar karena tidak percaya. Ia berbisik, "Mustahil. Benar-benar mustahil. Namun itu terjadi di depan mata saya sendiri." Para musafir bergumam di antara mereka sendiri. Sebuah mukjizat. Tentu saja sebuah mukjizat. Bahkan hewan-hewan menjaga kepercayaan mereka dengan Rasulullah. Nabi menoleh ke pemburu dan berkata dengan lembut namun tegas, "Apakah kamu melihat? Bahkan makhluk ini menghormati kata-katanya. Bukankah seharusnya manusia yang memiliki akal dan iman melakukan hal yang sama?" Pemburu menundukkan kepalanya, hatinya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan malu, bukan karena kehilangan mangsanya, tetapi karena kekerasan hatinya. Kijang itu, hanya seekor hewan, telah menunjukkan kemuliaan yang lebih besar daripada banyak manusia. Pelajaran ITU jelas, kebenaran dan kepercayaan adalah suci, dan di hadapan Nabi bahkan makhluk gurun menghormatinya. Pemburu berdiri diam, tidak bisa bergerak. Tangannya yang dulu menarik tali dengan sangat erat, kini tergantung lemas di sisi tubuhnya. Matanya tertuju pada kijang itu, yang telah kembali dan berdiri dengan tenang di samping Nabi Al-Gerak. Untuk sesaat yang lama, keheningan memenuhi gurun. Satu-satunya suara adalah bisikan angin panas, membawa butiran pasir melintasi bukit pasir yang tak berujung. Para musafir saling memandang, wajah mereka diterangi dengan kekaguman King Good Foods karena mereka tahu mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Pemburu akhirnya berbicara, suaranya gemetar. "Demi Tuhan leluhur saya tidak percaya dengan apa yang telah saya lihat. Tidak ada hewan yang pernah kembali kepada penangkapnya. Namun kijang ini telah kembali seperti yang Anda katakan, wahai Muhammad al-Bih." Ia mengalihkan pandangannya dari kijang ke Nabi Upuri. Cahaya di wajah Nabi yang diberkati seolah menembus hatinya. Pemburu merasakan sesuatu di dalam dirinya hancur, sesuatu yang keras dan dingin yang telah hidup di dalam dirinya selama bertahun-tahun. Nabi ini menatapnya dengan lembut dan bertanya, "Katakan padaku pemburu, apakah kamu melihat sekarang kekuatan kebenaran? Bahkan makhluk ini menghormati janjinya. Tidakkah kamu berpikir manusia, yang diberi akal dan iman, harus lebih setia pada kata-kata mereka?" Pemburu menundukkan kepalanya karena malu. Bibirnya bergetar saat ia berbisik, Ya memang. Saya telah hidup untuk keuntungan dan keserakahan, tidak peduli dengan rahmat atau kepercayaan. Namun hari ini saya telah melihat dengan mata kepala sendiri kebenaran yang Anda bawa. Kijang ini telah mengajari saya pelajaran yang tidak pernah saya pelajari dari manusia." Orang-orang yang berkumpul mengangguk dan bergumam. Seluruh ciptaan menjadi saksi kebenaran beliau. Seorang sahabat berkata dengan lembut, "Inilah mengapa beliau disebut rahmat bagi seluruh alam." Jantung pemburu berdebar kencang. Kenangan akan perburuannya di masa lalu melintas di benaknya, tentang banyak hewan yang telah ia jebak tanpa belas kasihan, tentang pengejarannya yang tak berujung akan kekayaan, tentang pengabaiannya terhadap kasih sayang. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan dirinya sendiri, kehidupan macam apa yang telah saya jalani, dan pria macam apa yang berdiri di hadapan saya sekarang. Ia menatap lagi pada Nabi Elf. Di mata yang diberkati ITU, ia tidak melihat kemarahan, tidak ada kesombongan, tidak ada penghakiman, hanya rahmat, kesabaran dan kebenaran. Itu mengguncangnya hingga ke inti jiwanya. Pemburu berbisik, hampir pada dirinya sendiri, "Pria ini, dia bukan pria biasa. Tidak ada pembohong, tidak ada penipu yang bisa memerintahkan bahkan kesetiaan seekor hewan liar. Tentu, dia adalah utusan Allah." Kijang itu, seolah-olah untuk menegaskan kata-katanya, menundukkan kepalanya lagi di samping Nabi kehadirannya yang tenang seperti kesaksian yang sunyi. Pada saat itu, keheranan pemburu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, iman. Hatinya yang mengeras melunak, siap menerima cahaya yang akhirnya mencapainya. Pemburu berdiri gemetar, matanya tertuju pada Nabi Muhammad. Kijang itu beristirahat dengan tenang di sisi Nabi, seolah terlindungi di bawah perlindungan ilahi. Para musafir menyaksikan dalam keheningan, karena mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang kuat akan terungkap. Pemburu berbicara lagi, suaranya tercekat, karena emosi. "Saya telah menjalani hidup saya mengejar hewan, menukarnya dengan koin, tidak peduli dengan apapun selain keuntungan saya sendiri.
Saya pikir kekuatan Ade pada kekuatan busur dan anak panah. Tetapi hari ini, saya telah melihat kekuatan yang lebih besar dari milik saya. Kebenaran, rahmat, dan iman. Hewan ini telah membuat saya malu dengan kesetiaannya, dan Anda, wahai Muhammadan, telah menunjukkan kepada saya apa itu kasih sayang yang sejati. Nabi Ji menatapnya dengan kebaikan. Tidak ada celaan dalam ekspresi beliau, hanya rahmat. Beliau berkata, Allah tidak membebani jiwa untuk masa lalunya, tetapi Dia membuka pintu rahmat bagi mereka yang bertobat. Tidakkah kamu melihat? Hari ini, Allah telah menunjukkan kepadamu sebuah tanda. Bahkan seekor kijang telah bersaksi melalui tindakannya bahwa kebenaran dihormati di setiap sudut ciptaan. Jantung pemburu berdebar kencang. Ia merasa seolah-olah tirai sedang diangkat dari matanya. Dunia, yang dulunya kosong dan keras, kini tampak penuh cahaya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, mungkinkah bahwa Tuhan Yang Esa telah memilih Anda untuk membimbing kami? Para musafir di sekitarnya merasakan perjuangannya, mendesak dengan lembut. Percayalah, karena apa yang telah kamu lihat bukanlah ilusi. Kita semua mengenalnya, dia tidak pernah berbohong. Ini adalah Muhammad Furi Rasulullah. Pemburu berlutut di pasir panas. Busur dan anak panahnya terlepas dari tangannya. Dengan air mata mengalir di wajahnya yang terbakar matahari, ia menyatakan, Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Anda, Muhammad Alid, adalah utusan Allah. Gelombang kekaguman menyapu para penonton. Beberapa menangis, yang lain mengangkat tangan mereka dalam syukur kepada Allah. Kijang Itu mengangkat kepalanya, hampir seolah-olah ia juga bersukacita atas kata-kata pemburu. Nabi Ai tersenyum, wajah beliau yang diberkati bersinar dengan sukacita. Beliau meletakkan tangan beliau dengan lembut di bahu pemburu dan berkata, Allah telah membimbing mu hari ini. Masa lalumu diampuni, dan hatimu telah dibersihkan. Mulailah kembali dengan iman, rahmat, dan kebenaran. Pemburu itu menangis terseduh-seduh. Ia menoleh ke kijang dan berbisik, Kamu adalah penyebab petunjukku. Aku tidak akan pernah lagi mengangkat tanganku dalam kekejaman terhadapmu atau makhluk Allah lainnya. Maka, pria yang pernah hidup untuk keserakahan, kini merasakan manisnya iman. Hatinya yang mengeras telah terbangun, dan jiwanya menemukan kedamaian di bawah cahaya Islam. Matahari gurun mulai terbenam mewarnai langit dengan nuansa emas dan merah tua. Pemburu, sekarang seorang mukmin baru, menyeka air mata dari wajahnya. Hatinya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Beban bertahun-tahun keserakahan dan kekejaman telah hilang, digantikan oleh kedamaian dan iman. Kijang Itu masih berdiri dengan tenang di samping Nabi Muhammad Rush, matanya yang besar dipenuhi ketenangan. Seolah-olah ia memahami semua yang telah terjadi. Ia telah menepati janjinya, kembali dengan kesetiaan dan melalui dirinya, Allah telah membimbing seorang pria menuju Islam. Nabi El memandang pemburu Itu yang sekarang adalah saudaranya dalam iman Healthy, dan bertanya dengan lembut. Sekarang katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan kijang ini? Pemburu menundukkan kepalanya, ia melihat pada hewan yang telah menjadi penyebab petunjuknya. Rasa malu yang mendalam memenuhinya, bagaimana ia bisa berpikir untuk menjual dagingnya setelah apa yang telah ia lakukan? Ia berbisik, Wahai Rasulullah, saya tidak bisa menahannya dalam penangkaran. Dia bukan milik saya lagi. Dia milik Allah, yang mengirimnya sebagai tanda untuk membimbing saya. Nabi itu tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu bebaskanlah dia, karena tidak ada hadiah yang lebih besar yang dapat kamu berikan selain kebebasan demi Allah. Pemburu melangkah maju, tangannya gemetar, tetapi kali ini bukan karena keserakahan atau kelaparan, itu karena sukacita. Ia melepaskan tali yang mengikat kakinya yang halus. Suaranya pecah saat ia berbicara. Pergilah, wahai makhluk yang mulia. Kamu telah berbuat lebih banyak untukku daripada pria manapun. Kamu mengingatkanku akan kebenaran, kesetiaan, dan rahmat. Hari ini, aku membebaskanmu demi Allah. Kijang Itu mengangkat kepalanya dan menatapnya sejenak seolah mengakui perubahan di hatinya. Kemudian, dengan langkah yang anggun, Ising Gobeng melompat ke gurun terbuka, sosoknya semakin kecil di cakrawala hingga Ising Gobeng menghilang ke dalam cahaya yang memudar. Pemburu mengawasinya pergi, air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan rasa kebebasan yang sejati, bukan hanya untuk Kijang Itu, tetapi untuk jiwanya sendiri. Nabi Birch menoleh kepadanya dan berkata, Setiap tindakan rahmat dibalas oleh Allah. Hari ini kamu telah memperoleh lebih dari sekadar kekayaan. Kamu telah memperoleh iman, pengampunan, dan hati yang dibersihkan dari kekejaman. Para sahabat di sekitarnya memuji Allah,
Hati mereka dipenuhi syukur karena menyaksikan mukjizat seperti itu. Beberapa berbisik, inilah rahmat Rasulullah, menjangkau bahkan hati yang paling keras. Saat malam mulai tiba, pemburu berjalan di samping Nabi Als, bukan lagi orang asing atau musuh, tetapi seorang mukmin, terlahir kembali melalui kebenaran, kasih sayang Allah, dan kesetiaan seekor kijang. Malam gurun turun, dingin dan tenang, saat bintang-bintang mulai tersebar di langit Arabia yang luas. Pemburu, sekarang seorang mukmin, berjalan dengan rendah hati di samping Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Setiap langkah terasa berbeda dari sebelumnya. Kakinya menyentuh bumi yang sama, tetapi hatinya berjalan di jalur yang baru, jalur iman. Pemburu tidak lagi membawa busurnya dengan bangga, atau anak panahnya dengan keserakahan. Sebaliknya, ia beban sebuah janji, untuk hidup sebagai hamba Allah, untuk berjalan dalam kebenaran dan untuk menunjukkan rahmat sama seperti Aisyah telah menerima rahmat. Saat mereka melakukan perjalanan, pemburu berbicara pelan kepada Nabi A. Wahai Rasulullah, saya telah menyia-nyiakan bertahun-tahun mengejar keuntungan duniawi. Bagaimana saya bisa menebus masa lalu saya? Nabi dengan kebijaksanaan dan kebaikan beliau yang tak terbatas menjawab, Allah Maha Penyayang, Dia mengampuni masa lalu ketika seorang hamba bertobat dengan tulus. Mulailah hari ini dengan amal baik, jujurlah dalam perdaganganmu, bersikaplah lembut terhadap yang lemah, dan jangan pernah lupa bahwa bahkan tindakan kebaikan yang terkecil pun dilihat oleh Allah. Kata-kata ini meresap jauh ke dalam hati pemburu. Ia merasa seolah-olah IA telah diberi bukan hanya kehidupan baru, tetapi sebuah misi. Ia memutuskan bahwa mulai hari itu, busur dan anak panahnya tidak akan lagi berfungsi untuk kekejaman, tetapi untuk perlindungan keluarga dan komunitasnya. Tangannya yang dulunya cepat melukai, kini akan digunakan untuk membantu. Di hari-hari dan bulan-bulan berikutnya, pria itu dikenal di sukunya bukan sebagai pemburu yang kejam, tetapi sebagai seorang muslim yang baik dan dermawan. Ia menceritakan kepada orang-orangnya kisah kijang, hewan yang menepati janjinya, nabi yang menunjukkan rahmat, dan mukjizat yang membuka hatinya menuju Islam. Beberapa orang tertawa pada awalnya, menganggapnya hanya sebuah dongeng. Tetapi ketika mereka melihat transformasinya, kejujurannya dalam perdagangan, kebaikannya kepada hewan, keadilannya dengan orang-orang, mereka mulai mendengarkan. Perlahan, orang lain dari sukunya datang untuk memeluk Islam, terinspirasi oleh perubahan yang tidak dapat mereka sangkal. Pemburu sering berkata kepada mereka, saya dibimbing bukan oleh kekuatan saya atau kekayaan saya tetapi oleh rahmat Rasulullah dan kesetiaan seekor kijang. Jangan abaikan tanda-tanda Allah, karena itu ada di mana-mana, jika saja kita membuka mata kita. Maka, kisahnya menjadi pelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi, bahwa iman dapat masuk bahkan ke dalam hati yang paling keras, bahwa rahmat lebih kuat daripada kekejaman, dan bahwa kebenaran selalu menang. Kijang itu tidak pernah terlihat lagi, tetapi memorinya tetap hidup. Karena dia bukan hanya makhluk gurun, dia adalah saksi kebenutan, seorang pemandu sunyi yang menuntun seorang pria dari kegelapan menuju cahaya. Nabi Ki pernah disebut, Rahmatul lil Alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan memang, melalui kisah ini, rahmat beliau terlihat menjangkau baik manusia maupun binatang, membimbing mereka menuju cahaya abadi Allah. Perjalanan pemburu baru saja dimulai, tetapi itu adalah perjalanan bukan busur dan jaring, tetapi iman, kasih sayang Allah, dan kebenaran abadi. Pelajaran akhir, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk petunjuk Allah, bahwa rahmat lebih kuat daripada kekejaman, dan bahwa iman dapat dibangkitkan melalui bahkan tanda-tanda terkecil dari ciptaan Allah.